Kan kita ngomongin penanganan banjir dalam setiap tahun tidak akan ada arti kalau semua ruang hijau di Bandung, rawa sawahnya dimungkin, kan tidak ada arti. Artinya bahwa dimungkinkan Bandung akan tenggelam kalau tidak dilakukan perubahan tata ruang sejak sekarang. Bahwa wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Cimahi, Bandung Barat itu wilayah rawan sesar lembang, bencana banjir, longsor, sehingga ruang-ruang terbuka hijaunya harus dipertahankan. Untuk itu, izin-izin perumahan yang akan diproses dan yang sudah diberikan untuk ditunda dulu, dilakukan evaluasi tata ruang sehingga tidak memiliki resiko yang tinggi terhadap kepentingan lingkungan di depan. Kan kita ngomongin penanganan banjir dalam setiap tahun tidak akan ada arti kalau semua ruang hijau di Bandung, rawa sawahnya dimungkin, kan tidak ada arti. Artinya bahwa dimungkinkan Bandung akan tenggelam kalau tidak dilakukan perubahan tata ruang sejak sekarang. Yang pertama. Yang kedua, kita mengevaluasi perkebunan sayur yang menggunakan tanah-tanah yang berlereng, yang beresiko menimbulkan longsor. Dan dari situ nanti akan segera dirubah menjadi tanaman keras, tetapi agar para petaninya tidak rugi, para petaninya direkrut menjadi tenaga-tenaga pemerintah yang ditugaskan untuk melakukan penanaman tanaman-tanaman yang memiliki fungsi vegetasi bagi ketahanan lingkungan, teh, kopi, kemudian tanaman-tanaman lainnya, jengkol, kina, kan? Ini yang akan dilakukan, dan itu berlaku untuk wilayah-wilayah yang dataran tinggi, termasuk nanti di Bogor, di Cianjur, kemudian di Kabupaten Bandung, Garut, kemudian Kota Bandung, Bandung Barat. Ini penting karena Kota Bandung itu hidupnya tergantung juga Bandung Barat. Pada akhirnya kalau Bandung Baratnya bermasalah, maka Kota Bandung akan menderita. Kemudian yang berikutnya adalah penekanan ketika ada izin perumahan harus ada persyaratan seperti yang terjadi di Perda Kabupaten Bandung, yaitu disiapkan sumur danau kecil untuk menampung air. Ini yang berikutnya adalah agar PTPN berkoordinasi segera dengan ATR BPN sehingga izin-izin lokasi yang sudah habis itu segera dilakukan percepatan proses administrasi, tidak melakukan lahan yang berpotensi untuk diduduki oleh siapa saja. Kemudian konsen pemerintah provinsi itu bukan persoalan PTPN-nya. Konsen pemerintah provinsi adalah bagi kami tanah dikuasai siapapun itu bukan urusan kami, itu adalah urusan administrasi pertanahan. Tetapi konsen kami adalah tanahnya tidak berubah fungsinya, tetap harus menjadi hutan dan tetap harus menjadi kebun teh. Itu konsen kami. Sehingga kami hari ini banyak menanami areal-areal perkebunan teh yang kosong ditanami oleh tanaman-tanaman teh dibiayai oleh Pemprov. Dan yang rusak yang paling parah di mana, Pak? Ya kita monitoring dalam setiap hari ya. Kita monitoring dalam setiap hari, mengingatkan pada warga untuk waspada dan tetap mereka harus terus dilakukan normalisasi sungai. Sekarang terus kita lakukan dan kemudian kita bersepakat di Bupati Bandung untuk mereka yang tinggal di sempadan sungai dan sungai direlokasi. Baik di daerah Pondok Soang, daerah mana lagi Bupati? Dayakolot direlokasi. Jadi kita tidak. Dan kemudian nanti sungainya diperlebar sehingga fungsi untuk menampung airnya lebih besar. Ini langkah-langkah yang dibuat. Pak Buku, ada sudah audit kerugian dan berapa pemulihan sebenarnya untuk Bandung Raya? Belum ya, kalau audit belum. Tetapi saya sudah minta Kepala Dinas Lingkungan Hidup sekarang menjadi orang yang memiliki tanggung jawab untuk memitigasi bencana, kemudian membuat rencana untuk kepentingan ekologi dan menghitung kerugian yang terjadi akibat bencana. Walaupun kalau di Jawa Barat sih relatif bencana tahunan. Banjir kan banyak tahunan. Cuman tahun ini agak nambah. Kenapa agak nambah? Kan Pangalengan Ciwidey-nya sudah berubah fungsi, itu masalahnya. Jadi dari hulunya tanahnya ngalir masuk ke sungai, kemudian sungai Ciwidey, kemudian Cikapundung, kemudian Cikuray, kemudian Citarum itu mengalami sedimentasi sehingga naik ke permukaan. Ketika naik ke permukaan, sungainya mengalami penyempitan. Jadi hulu dan hilirnya harus dibenahi. Ada berapa persen dukungan dari dana pemulihan dari provinsi? Pokoknya kita mah tidak terbatas kalau untuk penyelesaian lingkungan. Bidangnya ada berapa yang disiapkan di penanganan bencana? Berapa persen dari
Ya kalau kita 200 miliar, 300 miliar kita bisa geser dari anggaran alokasi APBD, kita geser lagi ke penanganan bencana. Hutan yang Kan ada paling yang rusak di disebut mana dengan saja, proses Pak? Mana? Hutan yang paling rusak di Jawa Barat di mana? Semua hutan rusak. Semua hutan rusak. Intervensi ini Pak, tata ruang gimana? Sekarang ada perubahan tata ruang. Mulai Januari Provinsi Jawa Barat akan melakukan evaluasi tata ruang. 18 Desember kita bertemu dengan Menteri ATR di Gedung Sate. Artinya bupati wajib mengikuti. Harus diikuti. Kalau mau bupatinya menjadi bupati bencana ya silakan. Bapak ada pemetaan khusus nggak sih Pak di Jawa mana yang paling rawan bencana di Indonesia? Yang rawan di Bandung, kemudian kawasan Bogor, kemudian Garut, itu yang paling rawan. Tetapi ya kita juga cukup ini ya, normalisasi sungai, perubahan bantaran-bantaran sungai yang terjadi di wilayah Bekasi sudah mulai ngepek. Hari ini Bekasi hanya Muara Gembong karena memang tepi pantai, tapi di wilayah-wilayah lain tidak begitu berat. Andai kata pun di Bekasi itu masih ada perumahan yang banjir, itu karena ada 27 rumah sudah bersertifikat ada di Kali Bekasi. Barusan Kepala Dirut Jasa Tirtanya ngomong ke saya. Nah sehingga rencananya bagaimana provinsi-provinsi akan segera mengajukan areal yang menjadi daerah sepadan sungai dan kemudian daerah-daerah bantaran sungai untuk diajukan ke Menteri PU. Daerah sepadan sungainya ditetapkan. Dengan ditetapkan oleh Menteri PU daerah sepadan sungai, maka seluruh sertifikat yang ada di sepadan sungai itu dicabut oleh Menteri ATR BPN. Mitigasi berbasis provinsi sebenarnya bisa nggak sih Pak? Karena ini kan Kenapa? ada ini kan terbagi ya mitigasi berbasis nasional, bencana nasional. Kita bermitigasi setiap hari kan bermitra dengan BMKG. Cukup dengan provinsi bisa. Bisa. Tidak perlu nasional. Gitu. Nasional perlu, tapi provinsi harus lebih jeli. Pak Gub yang relokasi di Kabupaten Bandung. Kenapa? Yang relokasi. Semua, bukan hanya di Bandung, seluruh daerah yang memiliki bantaran sungai dan daerah sepadan sungai yang itu ditinggali oleh warga, maka akan direlokasi Sejabar ya. seluruh Jawa Barat. Boleh kapan, Untuk Pak? galian Udah Pak. mulai kan sekarang udah mulai dari dulu, udah setahun yang lalu Dileles, kita mulai kan dari dulu. Ya. Sekarang darurat bencana ya? Siaga darurat bencana Pak. Ya, apa statusnya Pak? Sekarang belum ada. Pak Gub, soal hari anti korupsi hari ini Pak. Ya, kenapa? Yang ngebangunnya siapa? Ya, Bupati Sumedang. Nah, tuh dicek. Berarti izinnya keluar. Kalau izinnya udah keluar, izinnya cabut lagi. Pak Gub, soal hari anti korupsi sedunia hari ini Pak. Ya, gini. Ginilah. Salah satu korupsi yang paling berbahaya adalah mengambil aset-aset negara dalam bentuk alam, membabat pohon dengan illegal logging, kemudian kemudian mengambil tanah untuk daerah-daerah aliran sungai, kemudian mengambil tanah untuk daerah-daerah sepadan sungai, menguruk rawa-rawa untuk kepentingan komersial dan itu rawa-rawanya milik negara, danau-danaunya milik negara. Itu adalah korupsi yang paling jahat.